Baik, selamat pagi buat semuanya. Jumpa lagi dengan kita di Kantor Hukum Perjuangan. Kali ini kita akan membahas materi hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini biasanya disampaikan pada pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Kantor Hukum Perjuangan merupakan salah satu kantor yang menyelenggarakan pendidikan khusus advokat. Baik, kita mulai saja. Hukum perusahaan itu terdiri dari kata hukum dan perusahaan. Baik, kita lihat perusahaan itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kalau dia itu berbadan hukum, bisa berupa publik dan privat. Kalau publik itu berupa persero atau perum, sementara bersifat privat itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perseroan tunggal. Kemudian perseroan terbatas itu juga ada terbagi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Kalau kita bahas tentang yang tidak berbadan hukum itu ada usaha dagang, persekutuan perdata, ada firma, dan persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. Keperluan hukum dari suatu PT itu dibagi atas dua, yaitu berupa litigasi dan non-litigasi. Abraham Lincoln pernah mengatakan seperti ini, "Law is nothing else but the best reason of wise men applied for each to the transaction and business of mankind." Hukum tidak lain adalah alasan terbaik dari orang bijak yang diterapkan selama berabad-abad pada transaksi dan bisnis umat manusia. Begitu kata Abraham Lincoln. Urusan litigasi dari suatu PT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu didirikan oleh minimal 2 orang, kemudian besaran modal dasar PT diserahkan kepada kesepakatan para pendiri PT. Kemudian merupakan badan hukum yang kemudian dijalankan oleh organnya, kemudian direksi diwakili PT di luar dan di dalam pengadilan. Selanjutnya, perhatikan legal standing pemberi kuasa kepada Anda selaku advokat. Akta dari pendirian perseroan terbatas, penting keberadaannya di mana memuat berbagai informasi penting terkait PT, misalkan saja nama dan kedudukan PT, jangka waktu dan tujuan pendirian PT, identitas pemegang saham, direksi, komisaris, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, tata cara penyelenggaraan RUPS, jumlah modal dan besaran saham tiap pemegang saham, klarifikasi saham bila diperlukan, dan hal-hal yang ditentukan dalam akta pendirian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam peraturan penutup pada pasal 27 di sini bisa kita lihat. Coba diperhatikan, apakah pihak yang memberikan kuasa ke Anda merupakan direktur atau anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk itu dalam akta pendirian PT. Jadi kita harus teliti dan jeli. Pada slide ini bisa kita lihat pasal-pasal tentang itu direksi, kemudian tugas dan wewenang direksi, kemudian rapat yang dilakukan oleh direksi. Ini bisa kita pelajari secara detail bagaimana pembentukan dan tugas dan tanggung jawabnya. Di slide ini kita bisa lihat contoh surat kuasa khusus dari PT kepada advokat. Tidak ada format yang baku dalam surat kuasa. Yang penting setiap unsur ada, misalnya identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, dan kuasa yang diberikan dalam keperluan apa. Masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan kuasa sebuah PT. Pertama, yang memberikan kuasa bukan direktur. Yang kedua, namun in certain case hal ini dapat dibenarkan. Vide putusan MA nomor 3562K/PDT/1984. Kepala cabang bank dapat bertindak dan untuk atas kepentingan hukum dari kantor cabang bank tersebut tanpa kuasa dari direksi. Kuasa diberikan seketika masa jabatan direktur berakhir.
Kasus-kasus yang mungkin timbul dalam suatu PT. Yang pertama itu PT sebagai subjek hukum bersengketa dengan subjek hukum lainnya. PT sebagai subjek hukum bermasalah dengan tindak pidana korporasi. Pemegang saham bersengketa dengan organ PT. Organ PT bersengketa dengan organ PT lainnya. Kemudian pemegang saham bersengketa dengan pemegang saham lainnya. Karena kita berbicara masalah urusan non-litigasi dari suatu PT, biasanya dikerjakan oleh in-house lawyer atau corporate lawyer, harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang hukum bisnis. Misalnya hukum perusahaan, perbankan, kepalitan, HKI, investasi, pasar modal, perpajakan, dan ketenaga kerjaan. Mencakup urusan internal hukum perusahaan, misalnya saja perjanjian kerja dan pekerja, perjanjian jual beli, kerjasama dengan pihak ketiga, memberikan legal opinion yang dibutuhkan oleh PT sebelum mengadakan suatu perbuatan hukum atau transaksi. Kita masuk kepada merger. Secara hukum, perusahaan A hilang. Aset PT B menjadi bertambah dengan masuknya aset dari PT A. Komposisi pemegang saham B berubah dengan masuknya pemegang saham dari A. Konglomerasi atau grup usaha besar tinggal membeli perusahaan yang sedang berkembang atau sudah berkembang tanpa harus membesarkan lagi suatu perusahaan dari nol. Merger merupakan fusi absorpsi, UUPT atau penggabungan. Merger juga merupakan gabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil atau membeli semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang dimergerkan. Akuisisi secara hukum, perusahaan A dan B tetap ada. Aset PT B menjadi bertambah dengan masuknya aset dari PT A. Komposisi pemegang saham B berubah dengan masuknya pemegang saham dari A. Akuisisi atau pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham dan aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang mana baik perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Biasanya, pengambil alihan menguasai setidaknya 51% saham dari perusahaan yang dialih. Pemegang saham mayoritas garing atau pengendali. Tujuan dari merger atau akuisisi itu merupakan pertumbuhan atau diverifikasi usaha, adanya sinergi usaha, adanya peningkatan dana, adanya peningkatan keterampilan manajemen atau teknologi, adanya pertimbangan pajak, dan peningkatan likuiditas pemilik. Konsolidasi. Perusahaan A dan B melebur untuk membentuk perusahaan baru atau C sebagai suatu entitas hukum yang baru. A dan B bubar demi hukum tanpa harus dilikuidasi. Hal yang harus diperhatikan dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi. Jangan sampai menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Perhatikan ketentuan notifikasi merger, akuisisi, konsolidasi KPPU, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019. KPPU dapat membatalkan proses merger dan akuisisi atau konsolidasi apabila menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persiapan merger dan akuisisi. Tim bankir untuk urusan finansial, tim lawyer untuk urusan hukum, tim akuntan untuk urusan pembukuan dan perpajakan, dan tim apresial untuk menilai aset-aset. Checklist legal due diligence, merger dan akuisisi. Anggaran dasar perusahaan beserta dengan perubahannya, struktur permodalan saham perusahaan, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan, kontrak dengan pihak ketiga, aset-aset, asuransi, tenaga kerja, perkara yang sedang berjalan yang melibatkan perusahaan, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
Sekarang kita masuk ke perusahaan grup. Pada awal tidak berada dalam ranah hukum, namun lahir sebagai realitas bisnis. UU PT mengizinkan suatu PT untuk memiliki saham pada PT lainnya. Bedakan perusahaan induk holding company dengan anak perusahaan subsidiary company dengan perusahaan pusat dengan cabang. Induk perusahaan bertindak sebagai sentral pengendali dan koordinasi anak-anak perusahaannya sebagai suatu ketentuan sebagai kesatuan manajemen untuk tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Perseroan perorangan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian dapat kita lihat perlindungan UMK PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang perseorangan dan perorangan. Unsur penting perseroan perorangan yaitu ada perorangan dan UMK. Pendiri merangkap direktur, tidak ada RUP dan tidak ada komisaris. Mengisi surat pernyataan pendiri perseroan perorangan dapat disamakan dengan anggaran dasar. Pendaftaran secara elektronik melalui portal AHU, mengurus NPWP, NIB, dan izin usaha perseroan perorangan. Wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Kemenkumham. Apabila terdapat perubahan, perseorangan perorangan harus dilaporkan kembali kepada Kemenkumham. Perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas. Pemegang saham lebih dari satu tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menurut perundang-undangan. Perubahan status dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kemenkumham. Sekian dulu materi yang kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada calon-calon advokat pada pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh KHP Kantor Hukum Perjuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.